Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan implementasi Big Data dalam mendeteksi penyakit paru berdasarkan hasil radiografi dada. Eh, Mata kuliah praktikum Big Data menggunakan Pentaho. Kemudian untuk anggota kelompok, Nama saya Safatul Baihaqi dengan NIM belakang 096. Nama saya Muhammad Zuhairi Labid dengan NIM belakang 112. dan saya Muhammad Tika Arifin dengan NIM belakang 116. Berikutnya ada permasalahan PPOK menjadi penyakit yang terus mengancam dunia dengan angka kematian yang tinggi. Menurut WHO, PPOK diperkirakan akan menjadi penyebab kematian ketiga di dunia setelah penyakit kardiovaskular dan kanker. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sikular dan kawan-kawan pada tahun 2022, menemukan banyak kasus di mana kelainan paru, terutama kanker paru, tidak terdiagnosis dengan benar akibat kesalahan interpretasi citra radiografi. Kemudian untuk sumber data, untuk analisis big data ini didapatkan dari website kaggle.com yang merupakan dataset dari si expert dalam bentuk 224.319 radiografi dada yang dikumpulkan dari 65.240 pasien dengan kondisi paru-parunya masing-masing. Nah, kemudian untuk karakteristik big data, yang pertama ada volume. Dataset si expert ini berisi 224.000 citra radiografi dada dengan label penyakit paru-paru, di mana ukuran ini masih mencerminkan karakteristik big data dari sisi volume. Kemudian untuk velocity, kecepatan pertumbuhan data pada dataset ini relatif rendah karena dataset ini bersifat statis dan terakhir diperbarui lebih dari 4 tahun yang lalu, sehingga dapat dikatakan jika dataset ini sebagai low velocity dataset. Lalu yang ketiga ada variety, yaitu dataset cek seperti ini berisi citra radiografi dada dengan label kondisi paru-paru dan metadata pasien yang mencakup informasi dasar tiap individu. Di mana variasi data ini terbatas pada jenis data visual, yaitu citra medis, label klasifikasi, dan metadata pasien. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk V keempat, Veracity, dataset si expert disusun oleh tim ahli radiologi dari Stanford, sehingga memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Namun, ada potensi noise dalam label yang dapat diantisipasi dengan teknik data pre-processing atau label smoothing. Nah, untuk V yang terakhir, Value, dataset si expert memiliki nilai yang signifikan. Dataset ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan dan menguji model kecerdasan buatan dalam mendeteksi penyakit paru sebelum diaplikasikan pada data rumah sakit yang lebih dinamis. Next. Nah, untuk solusi dari permasalahan yang sudah kita angkat, dari sisi big data, machine learning atau deep learning, solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kesalahan interpretasi pada citra radiografi adalah dengan memanfaatkan penggabungan antara big data serta machine learning dan atau deep learning menggunakan algoritma tertentu seperti CNN. Diharapkan dapat membantu para radiolog dalam melakukan interpretasi penyakit paru berdasarkan gambar radiografi. Untuk optimasi diagnosis yang dapat kita lakukan, kita menggunakan model convolutional neural network ResNet 50 untuk ekstraksi fitur citra. Kemudian melakukan normalisasi dan noise reduction agar hasil diagnosis lebih akurat. Selanjutnya akan dilakukan demo Pentaho oleh teman saya Muhammad Zuhair Abid. Silakan. Baik, selanjutnya adalah demo Pentaho untuk dataset yang kami gunakan. Kami menggunakan dataset dari Checkspert untuk yang kita dapatkan dari kaggle.com. Untuk mengambil datasetnya ke dalam Pentaho digunakan CSV file input, di mana di sini kami mengambil file train.csv dalam datasetnya. Lalu dengan menggunakan get fields akan didapatkan kolom yang berada di dalam dataset ini. Di dalam dataset ini terdapat 19 kolom dalam path, sex, age, front lateral, APPA, no finding, cardiomediastinum, dan lain-lain. Untuk datanya dapat dilihat di sini dari 1000 data pertama. Terdapat path untuk gambar yang digunakan,
dan data-datanya yang banyak masih terdapat eh, data yang bernilai nol. Nah, untuk proses yang kami lakukan adalah mengganti nilai nol tersebut dengan nilai yang lain, sehingga di dalam dataset tidak akan terdapat nilai nol yang akan diproses untuk proses analisa big data. Sebelum melakukan pengubahan nilai nol, pertama-tama melakukan penamaan ulang kolom menggunakan select values. Di sini kolom front lateral APPA, no finding, dan kolom lain yang menggunakan tanda slash atau memiliki spasi digantikan dengan menggunakan tanda underscore agar dapat digunakan variabelnya dalam modified JavaScript values. Kemudian dari select values ini akan digunakan modified JavaScript values yang dimana akan dibuatkan variabel-variabel baru yang diisi dengan variabel kolom dari dataset yang tadi sudah digunakan. Dari sini ada path-nya APPA, no finding, dan enas cardiomediastinum dan lain-lain. Untuk path, kami akan mengganti path dari gambar yang digunakan. Di sini tadinya jika kita lihat dataset kembali, eh, pertama-tama ada checkspert V1,0 small. Kami akan gantikan dengan downloads. Jadi digunakan comment path.replace checkspert V1 small dan koma downloads. Dia akan dimasukkan ke dalam variabel baru new path. Dan di bawahnya semua variabel yang tadinya memiliki nilai 0 akan dicarikan dengan menggunakan if. Misal di sini ada if no finding sama dengan 0, maka akan dimasukkan nilai string abnormalities found pada variabel barunya yaitu new no finding. Setelah semua variabel yang digunakan dicarikan misal ada nilai yang 0 atau kosong, semua variabel akan dideklarasikan kembali. Lalu di bawah sini terdapat get variables untuk mendapatkan variabel-variabel yang digunakan di dalam modified JavaScript values. Selanjutnya, setelah dari modified JavaScript values terdapat select values kembali untuk menghapus eh, menghapus kolom yang aslinya dan menggantikannya dengan variabel-variabel baru yang didapatkan dari modified JavaScript values tadi. Di sini ada new path yang tadinya adalah variable path. Kita akan rename dari new path menjadi path kembali. Lalu new APPA akan di rename menjadi APPA dan seterusnya. Lalu setelah melakukan select values, kita akan memfilter data berdasarkan gender atau sex tadi. Di sini filternya akan menggunakan sex sama dengan male sehingga dia akan mengambil data yang memiliki untuk pasien yang berkelamin pria, maka dia akan mengirim eh, eh, output yang benar ke dalam table output di sini untuk male patient dan yang false yaitu wanita ke dalam table output female patients. Untuk table outputnya kami lakukan koneksi dengan tabel database MySQL. Di sini akan dibuat tabel male patients yang dimana database filter sama dengan dataset sebelumnya yang tadi kita operasikan. Ada path, sex, age, dan lain-lain. Lalu untuk di sini ada female patients, sama kita gunakan koneksi MySQL. Lalu terdapat tabelnya female patients. Dan database fields-nya path, sex, age, dan lain-lain sama seperti male patients. Lalu apabila kita jalankan, baik, maaf tadi ada kesalahan teknis pada aplikasi Sampipi saya. Oleh karena itu sekarang mari kita coba kembali. Baik, yang dapat dilihat di pentang sini, terdapat centang hijau pada semua stepnya, yang berarti proses transformasi berhasil dan table output berhasil
mengupload data ke dalam database MySQL. Di mana jika kita lihat isi dari tabel MySQL-nya, ya ini tabel MySQL-nya, database MySQL-nya. Saya menggunakan database Checkspert Radiograph Data. Di sini terdapat dua tabel, yaitu female patients dan male patients. Terdapat sekitar 89.336 row pada dataset female. Lalu terdapat 130.411 baris pada dataset male atau pria. Jika kita lihat ke dalamnya, untuk yang male, sini terlihat semua seks dari dataset ini adalah male, dan semua tadi string-string data-data yang memiliki nilai nol telah diisikan dengan string-string yang sesuai. Lalu jika kita cek ke female patients, lihat semua seks semua gender di dataset ini adalah female sesuai dengan proses filtering yang dilakukan pada Pentaho Data Integration tadi. Baik, sekian dari demo Pentaho kami. Akan saya kembalikan ke Safa. Terima kasih atas demonstrasinya, Abid. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Tapi jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Nah, sampai jumpa lagi teman-teman.